Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Bapak Ibu, saudara-saudari yang baik, saya pikir di awal baik kita pahami, tidak dengan sendirinya orang yang kaya masuk neraka, menjadi kehausan, ada penderitaan, ada penyiksaan setelah hidupnya di dunia ini. Tidak juga dengan sendirinya orang yang miskin di bumi ini akan menjadi bahagia di surga. Kita tahu, bacaan ini sebenarnya menyangkut situasi batin, menyangkut keinginan untuk bertobat dan hidup seturut kehendak Allah, sehingga kemudian merasakan kebahagiaan. Mengapa kita berani katakan itu? Di sini si orang yang kaya, yang menderita itu menyinggung soal pertobatan. Berarti dia menemukan bahwa pertama, kelima orang saudaranya yang masih hidup itu, kalau mereka bertobat, akan hidup bahagia juga. Seperti Lazarus sedang alami bersama dengan Abraham. Nah, di lain sisi, berarti dia berpikir bahwa ada sesuatu yang salah yang dia lakukan, sehingga dia berada di tempat penuh penderitaan itu yang digambarkan dengan rasa haus yang tak tertahankan. Dia masuk ke tempat sana karena tidak bertobat dan bertahan dalam cara hidup yang salah. Nah, di sana saya pikir
Maka bukan karena dia kaya maka masuk penderitaan, tetapi karena ia hanyut dalam kekayaan itu, tidak memerhatikan si miskin yang Lazarus, yang ditunjukkan dalam diri Lazarus dalam kisah ini, maka dia akhirnya di penghujung hidupnya, setelah berakhir dari dunia ini, hidup dalam penderitaan. Satu pengingat. Nah, menarik lagi mengatakan ketika dalam kisah ini Abraham berkata, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Semoga dengan mendengarkan bacaan ini kita diingatkan lagi tentang kehidupan yang membahagiakan. Yang menuju ke sana dibutuhkan pertobatan, dibutuhkan kerendahan hati, dan kesanggupan memberi belas kasih yang seandainya dilakukan oleh si orang kaya itu dalam hidupnya, dia juga akan terhindar dari penderitaan yang digambarkan dalam bacaan ini. Bacaan ini adalah sebuah pengingat, sebuah alarm bagi kita untuk memandang jauh ke depan, melihat hal-hal baik yang mungkin bisa dilakukan saat ini, bukan terutama untuk hasil-hasil yang segera dirasakan pada masa kini, tetapi untuk kebahagiaan sejati dalam perjalanan hidup. Semoga kita memiliki keberanian untuk memperbaiki lagi apa yang masih kurang, apa kekurangan yang kita miliki, pelan-pelan kita perbaiki karena bimbingan Roh Kudus dalam hidup kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.